Itu ada dua kandidat yang dapat surat tugas nomor satu. Pertama itu Ibu Haja Ratna Mahmud. Oh, Bu Ratna Mahmud ya. Kedua Dian Prasetyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Hingga Pos Online dalam podcast Ngopi Ngobrol Soal Pilkada bersama saya Endang Kusmadi. Dan hari ini kita kedatangan tamu dari Musirawas, yaitu Bapak Alamsa Amanan. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Beliau ini sekarang adalah sekretaris DPC Demokrat Kabupaten Musirawas yang juga anggota DPRD Musirawas dan terpilih kembali 5 kali, Pak ya? Ya, masuk 5. Ya, nanti bulan akhir tahun ini artinya 5 kali ya, dilantik. Oke, jadi beliau ini sudah berpengalaman dari dalam dunia perpolitikan di Musirawas. Seperti kita bahas tadi bahwa kita ini bahas masalah pilkada ya. Jadi kita ingin tahu dulu bagaimana untuk pilkada Musirawas, untuk Demokrat, untuk selanjutnya lah. Ini Pak, jadi Pak Alamsa, Demokrat 3 kursi Pak ya? 3 kursi. Artinya perlu koalisi ini untuk pilkada ya? Nah, bagaimana ini Pak koalisinya? Kalau untuk sementara mulai dari pembukaan pendaftaran, berapa bulan yang lewat, artinya kan berapa kandidat yang mendaftar. Salah satunya artinya Ibu Haja Ratna Mahmud selaku bupati sekarang, dan kedua Ibu Haja Suwarti, dan ketiga Ibu Dian Prasetyo. Oh ya, Dian Prasetyo ya, 3. Itu yang mendaftar di kita untuk nomor 1. Oh, nomor 1 ya, yang bupati ya. Untuk nomor 2 ya banyak artinya kan. Yang nomor 2 ini artinya ada Heri Herianto, ada Tamrin Hasan, ada ya artinya banyak juga yang daftar. Lupa satu-satu. Artinya rata-rata yang ada sekarang itu ikut daftar lah untuk diwakil. Jadi hasil kita rapat di DPC, artinya kita naik semua berapa orang untuk nomor 1, nomor 2 kita usulkan ke DPD melalui DPD. Oh gitu ya, jadi melalui provinsi kemudian ke pusat. Nah, tinggal kita nunggu. Nah, kemarin kalau kita lihat ada 2 kandidat yang ngurus surat tugas. Oh, jadi kita partai kita kecil dikit. Jadi 3 kursi harus mengusung itu minimal 8 kan? 8 ya. Karena 40 anggota dewan kan kayak 20%, minimal 8. Harus koalisi. Harus koalisi. Nah, itu koalisinya calon atau nanti partai yang untuk mencarikannya? Nah, kalau kita lihat ini kita serahkan ke kandidat. Oh, kandidat ya. Surat tugas itu silakan kandidat untuk berkomunikasi ke partai lain. Untuk cukup mengusung. Oh, cukup mengusung. Demokrat maksudnya ya gini. Jadi Demokrat ini kan kemarin waktu Pilpres misalnya, koalisinya partai ini seperti itu misalnya. Nah, kalau di pilkada itu harus nggak, maksudnya koalisinya harus sama dengan pusat atau cair seperti itu, atau tergantung kondisi di daerah masing-masing? Kalau untuk pilkada situasional. Kenapa situasional? Artinya kondisi. Artinya pusat juga kalau kita lihat artinya dilemparlah ke bawah, silakan menurut pengurus, artinya dan hasil mungkin salah satu banding hasil survei, artinya kan siapa yang kira-kira layak untuk diusung. Oh, seperti itu. Terus artinya tidak ketergantungan dengan koalisi pilpres. Oh, tidak ada ya. Kalau pilkada itu mencair. Ya. Jadi artinya misalnya kemarin misalnya kalau pilpres kan Demokrat kemarin ke Prabowo ya. Nah, misalnya nanti kita di Musirawas misalnya koalisinya dengan PDI, artinya nggak masalah seperti itu ya. Nah, no problem ya. Yang penting kan. Nah, dari tadi dijelaskan oleh Pak Alam, misalkan ada 2 ini. Siapa yang dapat surat tugas ini? Itu ada 2 kandidat yang dapat surat tugas nomor 1. Pertama itu Ibu Haja Ratna Mahmud. Oh, Bu Ratna Mahmud ya. Kedua Dian Prasetyo. Oh, Dian Prasetyo. Dapat surat tugas untuk mencari, artinya mengkomunikasikan ke partai lain untuk dapat koalisi itu. Jadi surat tugas ini berarti bukan diusung, bukan ya, masih disuruh mencari seperti itu. Betul. Jadi surat tugas ini untuk mencari pasangan. Mencari pasangan. Dan harus klop, artinya dari 3 ini harus cari 5 kursi. Oh, ya 8. Jadi diserahkan penuh kepada mereka siapa yang artinya layak
artinya untuk kita usung. Oh, seperti itu. Makanya kalau misalnya dalam waktu kurun, kalau nggak salah berlakunya itu 1 bulan ya. 1 bulan ya. Ya kalau nggak salah masing-masing itu sekitar tanggal Juli Juli ini 13 atau 12 gitu. 12 atau 13 Juli lah. Oh, jadi berakhir surat tugas itu. Oh, berakhir surat tugas itu. Jadi artinya mereka apabila sampai batas waktu tersebut tidak bisa misalnya mencari partai koalisi, kemudian pasangan yang sudah settle lah istilahnya. Artinya bisa saja surat tugasnya tidak berganti, jadi berubah. Kalau surat tugas apa nih kalau misalnya bisa? Jadi gini, kalau sampai tanggal dan waktu 1 bulan dari terbitnya surat tugas itu pada terbit tanggal 12 Juni kalau nggak salah, ke 12 Juni 1 bulan, otomatis kalau dia tidak dapat pasangan, otomatis surat tugas itu tidak berlaku lagi. Ada luar salah. Ada luar salah. Ya. Misalnya dia dapat, keluarnya apa namanya? Nah, kalau dia dapat, dia harus dapat misalnya pasangan, kemudian dia mengkomunikasikan ke DPP. Oh, komunikasi. Karena itu surat tugas itu DPP yang mengeluarkan. Oh, gitu ya. Dia mengkomunikasikan DPP, sebenarnya kita DPC ini ngikut saja. Oh, ngikut saja. Ngikut saja, karena itu kita kemarin itu diminta oleh DPD untuk memberi surat tugas kepada 2 kandidat ini. Oh ya, jadi tugas kita melakukan penjaringan, kemudian menyampaikan surat tugas itu tadi. Artinya ya tinggal bagaimana kandidat tadi ya, di lapangan, terus hasilnya nanti baru Oh, jadi seperti itu. Ya. Karena kan kita ini yang awam, memang kami banyak bingung sepertinya kok. Misalnya surat tugasnya 2 seperti itu. Oh, ternyata seperti itu. Ya. Jadi masing-masing itu kandidat kalau bisa sebelum tanggal yang ditetapkan, tanggal kalau nggak salah beda 1 hari lah. Oh, beda 1 hari ya. Kalau salah, kalau tanggal sehari ini Dian Prasetyo keluar, besoknya itu Ratna Mahfud keluar. Nah, masing-masing itu kandidat harus ya komunikasi ke DPP. Ya harus bisa ya. Ya, kalau misalnya ini sudah dapat partai ini, partai A, partai B misalnya. Nah, dia didukung oleh hasil survei, karena partai juga tidak menyampingkan hasil survei. Oh, hasil survei juga. Walaupun dari masukan-masukan dari DPC, masukan-masukan dari PAC, masukan-masukan juga dapil-dapil masing-masing. Kita minta masukan juga siapa yang layak kita usung. Oh, suara-suara bawah itu apa? Nah, itu tidak menyampingkan suara-suara itu juga, hasil survei kita utamakan. Oh, juga. Jadi memang artinya banyak faktor ya. Faktor ya. Tadi pertama faktor dari kandidat, bagaimana dia bisa mencari partai dan juga mencari pasangan kan untuk koalisi. Kemudian bagaimana hasil survei. Dan yang ketiga, bagaimana kita tadi ya dari bawah kan, bukan dari arus bawah. Oh, seperti itu. Jadi tidak serta-merta bisa. Artinya di Demokrat juga tidak ada misalnya tahu-tahu DPP langsung harus itu. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi memang DPP terbuka. Oh, terbuka ya. Jadi ada proses seperti itu. Nah, nanti setelah final artinya memang ada rekomendasi yang untuk ke KPU itu ya, KWK istilahnya. KWK, betul. Oh, seperti itu. Jadi tadi sudah jelaskan bahwa bagaimana proses di Demokrat, dan saat ini artinya memang belum ada pasangan yang diusung. Betul. Belum ada diusung oleh Demokrat, masih surat tugas. Jadi kita tunggu sampai ya sebentar lagi Agustus ini kan? Soalnya Juli. Oh, Juli ini ya? Ini akhir Juli keluar. Oh, akhir Juli keluar. Rekom keluar. Oh, rekom keluar. Iya. Jadi kita tunggu sampai akhir Juli rekom keluar karena Agustus sudah masa pendaftaran. Ya. Oke, mungkin itu saja dulu dari kami bersama Pak Alamsa dalam podcast Ngopi, ngobrol soal pilkada. Apabila Anda menyukai video ini, silakan like dan bagikan. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.